Halo Komuni. Ketemu hari ini sama aku Galih. Dan aku Kemal. Di mana? Pondasi. Apa sih Pondasi itu? Pondasi itu podcast seru anak ilmu komunikasi. Nah, berarti kita sekarang bakal ngobrol-ngobrol santai ya kan, bakal kedatangan bintang tamu juga. Kira-kira siapa sih bintang tamunya? Bintang tamunya ada Kale. Kale itu berarti musisi gitu ya kan? Ya, musisi di Anak Ika. Ya, kita boleh panggilin dulu ya. Ya. Kale. Kale. Halo. Mana di mana, di tengah? Iya, di tengah ya. boleh. Halo. Aku di sini. Di tengah. Oke. Bentar ya. Kak dari Kale nih, apa kabarnya? Baik. Tadi perjalanan ke sini gimana? Kehujanan nggak? Enggak, Aman? sidung aja sih tadi. Nggak kedinginan berarti ya di jalan ya? Apa sih kegiatannya sekarang di masa pandemi ini? Sekali apa ya kegiatannya lagi ya gitu sibuk-sibuk bikin karya, bikin sesuatu buat yang akan di share buat teman-teman aja sih. Wah, seru Terus nih. kemarin juga lagi ada salah satu single ya Kang ya. Salah satu single yang lagi digarap juga, single baru yang nanti bakal dirilis gitu. Itu sih paling kesibukan di masa pandemi sama Makanya. cari-cari materi yang lain sih, cari-cari materi baru gitu. Tetap Banyak yang produktif penasaran. gitu ya? Ya, mencoba untuk produktif lah. Nah, aku mau nanya nih, kan awalnya Kale itu awalnya Akakang, Bang Adit sama Bang Tommy sekelas. Apa sih yang bikin akang-akang ini tergerak bikin band? Yang awalnya sih sebetulnya lucu juga gitu bentuknya Kale. Waktu itu Kakang lagi ngeband juga ya Kang ya, sama band sebelumnya ada, itu lagi rekaman. Terus Kakang sama Tommy sama ada Acun juga ya Kang, jamming gitu, jamming ternyata ini enak nih, beda juga musiknya dengan yang band Kakang sebelumnya ya Kang, beda jauh banget gitu. Jadi waktu jamming terus dapat materi lagu yang enak, ini kayaknya bisa nih buat dijadiin suatu karya gitu. Karena langsung waktu itu jamming itu udah dapat 3 lagu ya Kang. Lumayan Banyak beberapa gitu, udah beberapa lagu. Semalam tuh dapat beberapa lebih lah lagu. dari 3 kalau nggak salah. Waktu itu beres dari studio, kebetulan Adit gak dari tempat gitu, lagi di rumah. Tiba-tiba Kakang sama Tommy nyamper ke rumah. Ajak main? Enggak. Ngajak di tadi band-bandan katanya tuh. Kayaknya band-bandan naon iya orang. Kagetnya soalnya lagi makan pecel di situ. Iseng awalnya iseng. Jol-jol digedor sama Tommy sama Kakang. Di tadi band-bandan kamu lah band naon. Dia jol-jol aja main. Akhirnya waktu itu udah malam juga jam malam. Terus aku diculik. Langsung Aku lagi disuruh ya. bawa bass, bawa Aku ampli. bawa bass sama ampli ke rumah Kakang waktu itu. Ini briefingan langsung aja. Di situ aja briefing. Jamming juga, ini enak dapat. Terus di situ kan belum ada nama. Oh iya. Belum ada nama, terus judul lagu juga yang itu belum ada nama juga. Apa ya nama bandnya gitu. Di situ mikir agak lumayan diskusi gitu ya, tok-takan. Udah gitu tercetuslah nama Kale gitu. Di situ juga biasanya Kale, kata saya tuh Kale gitu. Ya udah gitu. Itu sih awal terbentuknya mah gitu. Dan debut awalnya sih di acara Ika. Waktu itu di acara Ngeri Ngerop yang pertama. Itu debut awal banget Kale main gitu sih. Aku pengen tahu dong Kale itu artinya apa, maknanya apa gitu. Karena banyak teman-teman yang pengen tahu nih. Oke. Kalau dari arti nama mah sebetulnya Kale itu kayak tadi cerita ya emang kesebut aja gitu. Adit waktu itu udah aja Kale gitu. Jadi emang nyebutnya enak banget, enak aja gitu. Iya. Kalau untuk arti sih gak ada arti khusus gitu ya. Cuman kalau Adit sendiri sih dengan nyebut nama itu teh ada pengen ada harapan lah gitu. Harapannya dengan nama Kale itu bisa mudah dikenal, maksudnya kan mudah diingat gitu. Terus dan kayak singkat juga kan. Singkat terus kayak catchy aja, kayak pengennya tuh harapannya jadi
bisa fun aja lah dengan nama kali ini gitu. Jadi gak ada arti khusus, cuman ada harapan di situ. Oh jadi awalnya iseng gitu menyebut kale. Kali aja gitu. asal nembak aja. Heeh. Bisa jadi Dari sebesar awal ini sih. dong. Iya. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Itu sih jadi ya harapan lah, di situ ada harapan. Gak ada arti khusus tapi ada harapan besar dari di situ. nama itu. Ah. Nah kan Kakang suka denger suka band Noah Slang gitu. Wah. Apa itu yang bikin kale ini tergerak untuk bikin band gitu? Pasti. Gara-gara band Noah Slang. Nah, gara-gara band Noah, gara-gara lihat Slang gitu, lihat mereka tuh gimana ya, anjing rockstar asli Keren eta abis gitu ya. rockstar dua band eta teh. Jadi adalah hasrat kayak anjing someday aing yang bisa juga si eta gitu. Amin. Karena bikin terus kalau dari kenapa ke si kalian nyaman karena nggak sengaja juga tuh itu yang ceweknya gini waktu itu mana pernah ngomong cing ya awewe euy salah update lagu si Dive aja. Oh iya. Judulnya teh Nu How Long Have You Known Itu juga jadi salah satu trigger lah. Trigger. Jadi seperti itu gitu. Pas didengar ada cewek dulu tuh nggak tahu siapa gitu. Cakep. Cakep. Stranger lah, stranger. Nggak tahu siapa. Terus dia tuh update band namanya Dive yang judulnya teh How Long Have You Known. Si Adi teh ngeklik lah ngedengerin anjing enakeun emang enakeun. Tadi situ ke triggernya gitu gara-gara bikin si kale teh kayak gitu sih dari si cewek eta, tapi nggak tahu sih si ceweknya teh bukan lingkungan kita, orang lain we. Stranger. Jadi ada Dive ya. Eh. Jadi salah satu maksudnya inspirasi juga lah selain Noah dan Slang. Kalau Noah mah emang enak gitu nih. Udah jangan ditanya itu nih. Favorit kita semua. Ya nggak Ki? Iya dong. Noah Slang. Iya. Noah Slang. Suka lagu yang mana Noah? Noah. Sama kayak kamu kayak jadi Oke, sama. satu hati. Satu. Itu hati. Nah kan kali ini kan cukup terkenal nih ya di Bandung, apalagi di kalangan anak-anak ilmu komunikasi nih kan. Iya. Terkenal uniknya gitu kan. Terus kali ini udah banyak tour kemana aja, boleh diceritain nggak kemana aja gitu? Wah kalau banyak mah enggak sih ya. Kalau banyak mah enggak sih. Kalau tour kemarin kita baru banget tuh baru ke Banten gitu. Itu acaranya dari Silent Row Sama nostalgia. sama nostalgia. Nama acaranya nostalgia. Oh, iya. Jadi kita Dikasih kesempatan lah main ke sana. Betul, seru banget sih di pinggir Pantai. Wah anjing itu keren. Ya itu sih. Vibes-nya dapat Asli. pisan ya. Iya. Main band di pinggir pantai. Wah keren enak. Seru itu sih. Kalau tour mah baru bukan tapi itu bisa masuk ke tour nggak enggak sih? sih gitu. Ya, Cuma main jauh lah. diundang lah ya, Kalau di tour invite mah doang lah itu mah. Kalau tour mah belum sih buat tour Belum ada yang panjang. terjadi gitu Iya. kalau tour. Semoga Cuman sih. kalau ada Cuman kalau rencana mah rencana udah ada, udah ada. Rencana mah udah ada. Rencana Ke mah beberapa kota udah ada cuma ada. belum mudah-mudahan lah. Kalau alasan ininya mah ya emang karena sama si Eki mah udah bukan kenal baru lah sama itu mah gitu. setongkrongan juga Oh. gitu udah lama dari awal masuk kuliah kan udah sekelas gitu. Ya itu juga sekelas juga ya. Jadi Adit, Eki, Kakang Tommy emang sekelas Emang dari sekelas dulu. juga. Dari pertama masuk kampusnya emang udah sekelas kita teh gitu. Jadi si Eki teh bukan orang baru bagi kita teh Ya gitu. gitu. Jadi kenapa akhirnya narik Eki juga ya punya spirit di situ gitu. Eki teh spirit buat ngeband bareng gitu, terus berkembang bareng. Jadi maksudnya jadi spirit baru juga nih buat kita gitu, buat terus berkarya gitu kan. Biar biar kali ini teh tetap terus berkembang lah gitu dengan adanya Eki gitu baru gitu. Itu sih alasannya Eki mah gitu. Jadi iya Ngerekrut Bang Eki ini gitu. Terus emang sering juga gitu aku main sama Kakang Iya, berdua iya. apa ya? Gitaran Di kamar. rumahnya Kakang gitu ya. Meskipun ya itu waktu itu emang belum kale, aku belum masuk kale gitu. join Cuman sering aja gitaran di rumah si Kakang kayak gitu sih. karena spiritnya itu mungkin ya. Punya spirit yang sama lah gitu di musik, jadi ya kenapa enggak gitu. Gas we. Kenapa enggak, itu aja sih. Nah kan aku pernah lihat nih di salah satu postingan Instagram Kale pernah main di Kickfest. Nah, Oh, iya. keren banget tuh. Nah keren banget. Nah, Kickfest. gimana awalnya Kale ini bisa manggung di acara sebesar Kickfest?
2018 ya gitu. Ya 2018 ya. Oh iya. Aku lihat di postingan Instagramnya Instagram. 2018. Dulu aku masih nonton. belum jadi personil. Awalnya Awalnya mah lupa gimana, cuman ingetnya mah pas di teleponnya sih. Pas di teleponnya teh jadi lagi sama teman di kafe, tiba-tiba ada telepon dari nomor nggak dikenal. Diangkat terus ngomongnya teh dari jarum naon sih? bukan dari ada Si info Arab, gitu si ya. Arab. Oh iya dari Jarum ada. Jarum kan. Dari Adalah dari ada. jarum namanya Arab. Nelpon ngajakin main ke Kifest. Lah, ya masa kita tolak ya? Ya benar. Acaranya Kapan gede, lagi? Masa kita tolak? Ya berangkat langsung, ya ayolah langsung berangkat. Acaranya buat November. Ayo berangkat langsung weh. Gak tahu sih kalau tahu dari mananya mah gitu, pihak si Kickfest atau si promotornya mah. Cuman yang tahu mah itu tiba-tiba ada yang nelpon gitu, ngajakin lu main, berangkat langsung. Seru itu juga waktu itu main di Oh seru. hujan. Ada pengalaman menarik nggak pas Kickfest, pas manggung di Kickfest? Itu hujan kan pas di Kickfest teh, main jam 5:30 lah, pokoknya sebelum maghrib. Posisi hujan besar banget, tapi yang nonton ada ini. Ada di yang sana. nonton tuh pada bela-belain pada beli ponco apa namanya? Iya, hujan Ponco ponco. kan, terus cewek-cewek kerudungan gitu. rada Makin sangat atau yang enggak beda? rada aneh teh, anjing cewek-cewek kerudungan kok jauh kali gitu. Kali. Padahal lagu-lagunya bukan buat cewek gitu kan lagu-lagunya, tapi mereka kale. Udah tahu kale. Hah? Nonton kali nggak sih itu? Oh, tengok sih, tapi pada ngomong-ngomong kale. Ya. Tapi cocok itu pas hujan-hujan lagunya kan. Oh iya sih. Ya salah satunya aku itu yang pakai jas hujan. Oh iya. Masih jadi penonton. Iya. Seru sih itu di Kickfest. Seru-seru. Jadi sepanjang perjalanan manggung-manggung nih, job-job segala macam itu yang paling menarik, terus suka dan dukanya tuh pas kapan gitu? Pas kapan ya yang Pas di mana? Pas di mana? event yang Namanya lamun yang sukanya, kalau sukanya mah semua gigs yang pernah kita datengin Pasti suka ada cerita. banget sih. dia ya. suka. Kalau dukanya apa ya? yang gitu nanya. kalau yang kesan banget mah tentunya waktu main di ini sih kalau di pribadi mah yang di ini sih yang di Ngarupi 2 yang emang baru banget main gitu. Itu teh kan udah lama pisan gak main. Terus si Omi baru keluar juga gini. Di situ juga emang baru lagi gitu setelah lama hiatus lah, udah lama hiatus. Terus baru main lagi di acara Ngarupi kedua. Itu tuh dibantu juga sama Daril ya. Daril waktu itu jadi ngedramin juga. Nah itu sih yang akhirnya spiritnya balik lagi tuh di situ. Kalau orang sama yang kemarin sama di sih. Banten juga itu seru banget. Ada cerita itulah kalau di Banten mah seru-seru gitu. Itu sih yang kalau dari kakak mungkin. Iya Yang sih seru. sama ya. Yang kedua itu kan Semenjak Ngarupi 2. sebenarnya teh kita teh udah mau bubar. Heeh. Pas si Tommy keluar teh sebenarnya kita teh udah mau udahlah bubarin aja. Apa ya? Soalnya kan emang dari pertama juga bukan bikin band untuk panjang gitu, bukan buat bikin band yang gitu ya. Udah weh hanya nuangin yang ada di kepala dijadiin musik gitu doang sih. Iseng-iseng. Terus si Tommy keluar, ya udahlah, udah mau apa lagi? Pas semenjak itu teh gitu, udahlah bubarin. Cuman si Tommy ngomong enggak, Ulah bubar. jangan lanjut bubar aja, sana, gitu. sok lanjut tuh lebar sana, bla 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 bla. Tommy ngasih banyak alasan. Langsung ngobrol sama si Adit, apa tahu hawainya, tunggu aja gitu. Meskipun nggak tahu tunggu apa gitu, tapi ya tunggu aja. Oh, ya udah tunggu tunggu taunya dapat spirit lagi pas di event Ngareung bantu sama Rama juga waktu itu ya, kenalin dibantu sama sama Dario. si Rama karena kita tuh nggak punya drummer sama gitaris, Waktu itu cuman kita berdua kan benar-benar pure berdua. dibantuin Rama, Langsung dikenalin ada si sama Rama Dario. dikenalin sama si Rama tuh ke si Daryl yang sekarang edisional drum, sama si Ray Ada ada Ray. dulu lah si Ray yang ngisi Main gitar. gitar. Di situ Di aja. situ kalau apa ini lagi lah si spiritnya teh anjing aya deui gitu spiritna main lagi di situ teh mulai rada pede lagi sih deui ya, lah ngebakar di spiritna lah. Mungkin Semua itu di yang situ teh yang bener. agak sulit band-band teh jaga konsisten gitu, konsistensi. Di situ sih yang harus jadi titik utama buat tetap harus ada teh itu konsisten gitu.
itu sih yang yang berkesan banget mah yang dengerin Ropi Ropi 2 2 gara-gara karena udah lama nggak main. backgroundnya gitu, gara-gara Akhirnya main terus pecah gitu kan Iya. caranya. gara-gara mau bubar tapi nggak jadi teh gini. Iya. Karena ada spirit baru. Gitu sih. Aku mau minta dong 3 rekomendasi lagu atau band dari akang-akang ini yang terus kayaknya kamu harus cobain nih, dengerin lagu ini gitu. Boleh band Kenapa? apapun, Ya, lagu apapun apa. Dari bebas. Eki dulu, dari Eki. Satu-satu dong, satu-satu. Dari Eki dulu. Berapa band atau berapa lagu? Bebas deh mau 3 mau 5 tiga lagu bandnya 3 mah bebas. lagu kan? 3 lagu bandnya bebas. Ki, 3 lagu Apa bandnya ya? bebas. Sebenarnya kalau nyebutin lagu, aku orang yang random nih dengerin lagu. Oh. Enggak apa-apa kan? Enggak apa-apa. Apa? Yang sekarang aja. Yang lagi didengar yang Iya, lagi benar. didengar. Yang aku dengerin dari dulu sampai sekarang ya. Harus dengerin ini sih. Wah, Noah Slang itu sih yang Oh, udah buat pasti sekarang itu. iya. Kayaknya dari kecil ya sampai sekarang yang semua lagunya lah. Enak didengar. Nah, Nempel. nempel sampai kemarin juga sama si kakak apa sih ngedengerin lagu Noah yang nggak hafal yang mana ya kayaknya tahu semua. Tahu semua. Kayaknya itu deh kalau dari aku ya. Iya. Kalau dari akang? Kakak. Karena aku bukan nggak suka ya. Jarang lah kalau aku mah dengar band-band dari luar. Band lokalnya aku. Masih satu lagu susah Bena bentuk. bandnya nggak pasti Noah slang gitu ya. Pasti Noah, Pasti Slang. Noah. Kalau slangnya paling suka ini sih sebenarnya semua suka cuman Yang paling suka. yang oke mah 0 sama 0 sih juga eta slang wes wah Kosong sama kosong. kalau Noahnya ini hari yang cerahnya judulnya Hari yang cerah. Jiwa yang sepi. Aduh, kena ya. enak banget apalagi yang versi terbarunya sekarang kan Noah soundnya bangsat enak banget ini soundnya terus apa ya yang ketiga satu lagi ya Nirvana deh kayaknya Yang mana? yang Lithium lah ya. Lithium. Lithium. Tapi hampir semuanya juga enak. Save the Servant juga enak, cuma Lithium aja kayaknya. Kalau dari Bang Adit? Yang ini mah Noah ada yang satu hati Oh, tadi. satu hati, satu hati. Terus Radiohead yang 15 step ada pokoknya. tahu, 15 step ya. Terus satu lagi apa ya? Satu lagi mah yang lagi disuka nggak ini deh Vertigo Flower. Oh iya. Vertigo Flower ya nothing karena kemarin pas main enak. Bener. Berdengar Kakak enak. main enakin kemarin. Sekali latihan. Nah, dari bincang-bincang tadi nih, terima kasih juga buat Will Be Coffee yang sudah menyediakan tempat buat podcast kali ini. Ya, terus di sini di depan kita ada cemilan-cemilan minuman bisa dirasain gitu, dicoba. Oh, belum, Iya, belum, Sambil belum. ngemil aja nggak apa-apa gitu. Sambil Enggak. ngemil. Sambil Bang, ngemil, sambil ngemil. Enggak makan cik. Oh, nggak makan ciki. Nggak makan apa? ciki. Mau pizza. Nyobain kopinya dong. Makanya pecel. Oh, Di Will Be pizza. mah yang enak es kopi es si keju Yang ini bukan. yang enak. Kan ini mau Ini mah mahasiswa. Mahasiswa. nama penuna itu teh. Nah, sambil Apanya ngemil orangnya? gini kita nyantai aja kan, nggak apa-apa. Di sini tuh kita udah bikin story di Q&A di story Instagram kita nih di Arspace. Ada beberapa pertanyaan dari teman-teman dari anak ilmu komunikasi nih. Boleh ya sambil tanya-tanya boleh, ini? boleh. Sambil makan boleh. Boleh banget, boleh banget, boleh. Jadi pengen. Nah, yang pertama ada dari Siva @siva P. Kali ini kan bergenre pop ya. Kenapa sih kalian memilih genre ini? Genre apa katanya? Pop. Oh, pop. Ya karena referensinya yang sering didengarnya seperti Dari itu jadi Noah gitu ya. jadi masuknya jadinya seperti itu gitu. Biasanya kan setiap orang yang berbuat karya teh karena apa dulu yang dia lihat, apa yang dia dengar. Nah, nanti teh si outputnya juga bakal nggak jauh dari situ sih biasanya mah ya. Seperti itu jadinya. Emang materi-materinya ke situ ya, itu yang dibuat emang jadi ke pop aja gitu. Nggak ada alasan khusus buat harus pop gitu, enggak sih ada. emang. Tapi Karena ya emang gitu ya jadinya seperti gitu. Jadi emang jadi arahannya pop gitu. nggak di setting dari awal pengen band gini band gitu enggak sih. Sejalannya Sejalan. aja. Ya sejadinya enaknya gini berangkat.
Terus ada dari @ananat underscore. Ada lagu Underscore-nya 2 kali. 3 kali triple. Triple. Ada lagu Kale yang berjudul Sermon yang dalam liriknya ada kata I know I'm not alone. Apa sih arti dalam lirik lagu itu? Oke, jadi buat ananat underscore. Skor. Sermon teh sebetulnya diambilnya artinya khotbah itu deh. Khotbah. Jadi Ceramah. kayak buat apa ya, nenangin ke diri sendiri aja sih gitu. Ceramahan untuk diri sendiri. Nah, gitu sebenarnya. buat jadi kontemplasi diri aja bahwa ya kamu teh nggak sendiri, gitu. Maksudnya masih ada temen dan lain-lain, keluarga yang bisa ngebantu gitu dari permasalahan yang terjadi gitu. Jadi ya Makanya liriknya penekanannya I know I'm not alone. tuh Keren sih, itu keren banget. Simple sih. tas dulu. Tos dulu. Jos. Kalau mau jadi cewek sini. Oh, iya. Satu hati jadi satu hati. Jadi tiga dong. Balik lagi. Terus ada dari @derista Putri. Kalau happy sad itu kan tanpa lirik atau cuma instrumen doang. Nah, apa makna dibalik judul happy sad itu? Kan tanpa lirik tuh. Apa ya? Emang itu mah emang lagu instrumental jatuhnya. Jadi kita emang dulunya itu band instrumental. Jadi awal kalau yang udah tahu atau yang udah ngikutin si Kale dari awal mah, sebelum kayak gini tuh kita tuh emang gak ada vokal. Yang keciptanya yang waktu nyamper teh yang briefing malam-malam ya Kang, Iya. itu keciptanya jadi Semua full song itu Gak instrumental. ada yang nyanyi. Kita pas jamming itu. karena belum ada yang pede nyanyi. Nah itu nggak ada yang pede buat nyanyi. Jadi dari panggung pertama 2-3 sampai Kickfest juga kalau nggak salah mah. Oh tapi udah ada si yang Sherman sih. Sherman. Cuman pokoknya sebelum rilis si Sherman tuh tiap manggung tuh ya instrumental, bandnya nggak ada yang nyanyi. Bahkan kadang juga kalau misalkan kita emang nyanyi gitu. Bandnya kumaha itu. Pada yang Gitu. banyak Iya, yang belah aneh. mana, gitu. Tapi sebenarnya nggak aneh sih, Iya soalnya sih. bukan kita juga yang duluan Iya. tuh masih banyak lah band-band Banyak. yang belakang kita yang udah dulu juga yang band instrumental udah banyak. Iya. Cuman nggak tahu deh pada nanya, kok nggak ada yang nyanyi? Itu sih happy sad juga ya celutukan juga itu ya Kang ya. Celetukan dan ya pemaknaan dari nadanya aja sih itu nuansa dari si lagunya. Dari happy ke sad, terus ada juga lagu sebelumnya yang barengan tuh yang Hai Bye ya. Hai bye. Hai Bye, jadi ada yang Tapi itu datang. nggak di ini ya, Belum Bye bye happy sad. belum nggak dirilis. ya itu sih. Setlist pertama banget si Kale lah itu Iya. mah, yang masih zaman instrumentalan. Lanjut pertanyaan selanjutnya. Terus ada dari @alangsair underscore band. Ada kepikiran buat masuk major label nggak? Kita mah nggak menutup kemungkinan, apa aja berangkat lah Ditawarin. selagi kitanya oke, Dan satu visi juga kali satu ya kalau visi, label gitu. feedback oke, Selagi apapun cocok. berangkat. Kenapa enggak gitu. Ini ada lagi dari teman kita nih. Boleh. Dari @rizal.fdl. Menurut kalian momen kapan sih kalian mulai dikenal banyak orang? Waduh, nggak Kerasanya tahu. tuh gitu. Kapan? Nggak tahu aja. Gak ngeh juga ya. Maksudnya sekarang nggak sampai manggung kepikiran. di mana Ya gitu. gitu pas kayak Sampai oh, sekarang juga kalian. asal masih B aja gitu, maksudnya teh nggak sampai ke rockstar gitu, belum sih. Tapi kalau ditanya momen kapan, Geekfest, Nggak tahu sih. Nggak juga sih, DC nggak juga sih, biasa aja. Nggak sih kayaknya nggak Nggak ada. tahu kapan. Nggak tahu deh Tapi kapan serius. lumayan Nggak tahu itu dari kapan dan Geekfest. kayaknya enggak juga. Nggak tahu sih. Nggak tahu. Iya. Lanjut ya. Boleh. Dari @rfzaf ya. Nitip nih kalau kalian tuh lebih ke genre pop atau alternatif. Tadi kan udah ya. Pop sih, lebih ke pop ya. Garis besarnya mah ya pop. Pop. Cuman kan si pop teh banyak sub-subnya gitu, Iya. luas gitu. Ada yang pop rock, ada Popang. pop gas, pop punk. Banyak lah pokoknya dari si pop teh si subnya tuh banyak ke bawahnya. Cuman kita mah ngambil garis besarnya aja, udah we pop gitu. Itu mah tergantung si pendengar Pendengar sama juga gitu, tergantung mood kita bikinnya mau ke pop mana nih, pop mana. Betul, Yang jadi- penting mah garis besarnya. Garis besar ke pendengarnya aja gitu, maunya bukan maunya sih, lebih
lebih tepatnya kemana nih gitu, cuma dari kitanya pop gitu ya. Gitu sih. Ini pertanyaan terakhir nih yang agak harus dijawab dengan jujur ya. Oke. Dari @Andrea Marjolein, vokalisnya punya pacar gak sih? Oh Kira-kira nih. Aduh. Kayaknya ini Oh. fansnya Iya kayaknya. ini dia fans diem-diem gitu kan. Ya. Oh. Siapa tadi? Udah ditandain dulu. Tandain dulu. Apa? Apa? Vokalisnya Terus, punya pengen pacar. makan. Yoi. Apa sih? Udahlah nggak usah dibahas cuma. Oke. Lanjut skip ya. Lanjut. Skip aja. Jadi ya. Jadi itu pertanyaan Q&A terakhir dari teman-teman. Jadi buat pertanyaan terakhir Thank you, skip ya guys. jawabannya. Skip ya aja. jawabannya skip. Skip. Nggak penting juga lagi ya. Nah, setelah tadi kita berbincang-bincang tentang Kale bandnya nih, nah sekarang kita mau ngobrol santai tentang akang-akangnya sendiri nih. Boleh lah ya kita tanya-tanya lagi. Boleh. Boleh dong. Boleh ya? Boleh. Sambil minum sama makan nggak apa-apa. Oke. Buat Akakang nih, Yo. selain bermusik kan Akakang hobi main skate nih. Kira-kira udah ngerusakin berapa sepatu nih? Nah, Terus sakit lepas sepatu. Hobinya baru sih. Cuman sukanya udah lama gitu. Lama. Suka ke dunia skate mah udah lama dari zaman sekolah. Cuman jadi pelakunya tuh baru mainnya baru setahunan lah. Baru Gara-gara fokusnya gitu. gara-gara Pandemi juga ya? pandemi, gara-gara itu sih pertamanya pandemi gabut kan anjing di rumah mulu ngapain gitu. Cari aktivitas. Cari aktivitas ngapain kan ada papan di kamar tuh punya papan ngegantung buat dekor kamar. Papan. Waduh. Papan tulis. Terus teh dijadiin kayak anjing jigana yuk pakai we lah biar gak gabut teh Biar gitu. kepake Ya, juga. daripada dipajang doang kan gitu mending udah jigana pakai weh buat ngisi aktivitas juga soalnya kan pas pandemi teh bener-bener gabut we di rumah we terus dari situ sih mulai main skate teh berarti sekitar setahunan lebih lah. Setahun. berarti sekitar berapa sepatu yang udah rusak? Sepatu pertama 4 dalam setahun 5 gitu kalau nggak Lumayan ya, 5. Ini Tahu suka yang mainnya di mana kira-kira? kalau main mah tergantung mood sih cuman lebih banyaknya mainnya di street jadi di jalanan weh di Jalan. pinggir jalan Pinggir jalan. tapi kadang Di juga dago main biasanya. di dago tapi kadang suka main di kolong juga sih buat Kolong Pasupati itu. Nah, Ya kolom. Pasupati yang di bawah jalan layang Biar tetap waras juga kali ya Mas. biar gak stres teh kan melepas stresnya di situ tahunya edik teh anjing main Asik skate-nya Eki juga tuh pernah tuh. oh saya juga main skate sih dulunya Dulunya Wah. dulunya sama main skate juga Bareng cuman kakang juga. Oh bareng. bareng kakang Main bareng kakak. main Wah, bareng kakang gak ada yang gitu. tahu nggak ada yang Nggak tahu tahu ya? itu mah urusan kita Oke, ya, oke. Pertanyaan selanjutnya ya buat Bang Adit nih sekarang. Oke. Dengar-dengar tuh kan Bang Adit dulu wakadifnya Crescent nih. Oh, ya iya. kan? Nah, apa sih kegiatan atau program-program yang pernah Bang Adit lakuin gitu selama menjabat jadi wakadif Crescent gitu? Apa ya yang dibikin gitu Yang selama dibikin. menjabat? Ngario ngaropi kalau nggak salah itu yang harmonis yang di dago yang kedua ya ngarong oh iya yang kedua itu ngario ngaropi kedua terus sama Harmonize yang di kampus Dago itu sih yang paling berkesan banget Paling gitu berkesan. proses pembuatan dari 2 event itu cukup seru lah gitu Berarti itu Harmonize itu yang pertama ya? ya yang pertama yang di kampus Dago Seru. Seru banget. Sekarang semoga bisa ada harmonis iya dong lagi, ya harus kan? harus ada dong Lanjutin lah. iya perjuangan kakak-kakakmu lanjutin Nah sekarang buat Bang Eki, kan hobinya Bang Eki ini sepedahan. Kalau nongkrong juga biasanya naik sepeda. Sepeda banget kemana-mana karena gak punya motor karena nggak punya motor. Nah pesan buat anak muda yang malas berolahraga gitu. Iya nih yang kayak aku nih kan mageran nih, Ya. ngapain sih olahraga lah, mending tidur gitu kan, rebahan. Tapi emang bener, ngapain? Bener sih ngapain olahraga Mending gitu tidur kan? lah. Ya rata-rata anak muda kayak gitu. capek olahraga dari kalau aku mah nyari olahraga yang fun aja sih
kayak sepedahan kan sambil lihat-lihat pemandangan sambil dengerin lagu gitu. Seru aja gitu. Iya, iya. Awalnya juga sama main skateboard, cuman waktu itu pernah ada insiden kecelakaan lah. Itu fuck lah itu. Kecelakaan sampai Bocor palanya sampai sampai bocor dijahit. kepala Saking- sama kakang juga itu Iya. sampai Kondisinya tuh lagi main amnesia 2 hari. Amnesia 2 hari. Sumpah itu sumpah nggak bohong. Serius? Jadi Serius? Kakang, Eki sama si Yuko sama si Yuko lagi main skate ada di Ciumuleuit main rem gitu. Kan teuing eta kumaha si Eki tiba-tiba meledak gua. Iya, kepalanya dulu kan ya. Kepala belakangnya dulu Belakang, gitu. iya. Ya Sampai dikira teh dijahit ya biasa lah gitu. Taunya pas dilihat mukanya tuh kayak apa sih yang putih gitu, si matanya teh putih. Matanya udah putih. Yang hitamnya udah ke atas. Yang itu ke atas. Itu udah ke atas terus si badan teh gini-gini. Anjing kejang-kejang. Serius itu. Ki tong heureuy Ki. Ki. Oh, dikira Anjing beneran ieu mah sia beneran. Ki tong heureuy. Anjing ieu mah serius aja. Langsung we eta mah panik anjing langsung ke rumah sakit. Salamun. Salamun. Yang Iya. Ciumuleuit teh Salamun. Salamun. Kan deket tuh kita main di Ciumuleuit, ada rumah sakit di Ciumuleuit juga, langsung berangkat ke sana. Ternyata pas di ini harus dijahit berapa jutaan? 5 Sekitar ya, 5. segitu. Pokoknya lumayan lah itu si lukanya tuh. 6 jahitan terus dia kayak amnesia gitu. Kang ini di mana? Enggak, aku gak inget Kang ini apa di mana? gitu. Lagi ngapain? Tapi sama kakak ingat. Heeh. Aduh, sehati. Tapi nama mah inget gitu, Nama cuman Cuma ingat cuma kayak kejadian. Beberapa Anjing. orang juga gak inget kayak Kemans ya, aku gak kenal. Oh, Beberapa orang ya. emang Kakak Iya. ingat. Karena Iya. mungkin Selalu. terakhir Terakhir ketemu. dia sadarnya kan Iya. sama Ya maka dari itu aku jadi main sepeda aja. Karena trauma. Trauma lah dia. Yang aman-aman aja Ya, ya. yang aman-aman aja. Yang bosnya aja. Soalnya pernah nyobain lagi main skateboard waktu di kolong ya. Udah gak bisa, gak berani. dapat main. Udah Jadi Ya, kagok enggak. juga. iya, kena kayaknya mental. Gitu sih makanya sepedaan aja cari yang fun aja lah. Tapi tetap olahraga gitu. Tetap olahraga tetap produktif lah. Si eta aja momen. Iya sih. Korea beta masih ada foto-fotonya kalau mau lihat. Nanti aja di belakang ya. Bisa aja di DM gitu kan. Wah, Wah, DM. manjang nih. janganlah takut manjang. Ya gitu aja sih kalau olahraga mah nyari Iya. yang paling fun aja sih. Paling Beda-beda. aja. Biar asik gitu ngejalanin, Iya. nggak beban gitu kan ya. Betul. Nah ini kalau misalnya aku mau nanya nih, dalam sebuah band itu kan banyak kepalanya tuh kan ya. Nah gimana sih caranya menyatukan kayak berbagai macam pendapat dari setiap orang tuh kan beda-beda. Terus waktu bikin lagu kan banyak yang ngasih ide gitu Iya. gitu-gitu kan. Nah gimana sih cara biar menyatukannya gitu, biar di suatu kepala gitu solusinya gitu dari banyak ide gitu. Intinya mah kompromi sih, ya Kang ya. Adit sama Kakang sering banget tuh ya, maksudnya ya adu argumen lah gitu, maksudnya tetap ada perbedaan pendapat ya, tapi pasti ada gitu, karena kan dua kepala maksudnya jadi satu isi gitu. Ya intinya kompromi, diobrolin aja sih itu mah, baiknya gimana gitu. Ngobrol lah intinya, bicarain gitu, maunya kayak gimana, kayak gini, argumen mah selalu ada gitu. Pasti itu mah. Tapi ya itu intinya kompromi sih, di titik kompromi sih buat jadi akhirnya satu karya jadi itu kompromi itu ya Kang. Ya. Nah, dilihat-lihat kan ada proyek yang coming soon. Oh. Ya. Apa rencana di tahun 2022 ini dan kedepannya? Rencana terdekat mah mau keluar video klip baru. Ya. Terus ini tayangnya kapan sih? Nanti sih ya. Nanti berarti Berarti kayaknya udah tayang, rilis. udah tayang Berarti udah tayang. video klip baru dengan lagu baru gitu. Iya. Mantap gak tuh ya? Nanti bisa Mantap ya, dong. dicek di YouTube kita. Gitu. Nah, Minta doanya aja semoga lancar sampai. amin. Iya, semuanya lancar sampai ke depan, tetap terus berkarya. Nah, Itu sih intinya mah terus berkarya sih, nggak mau sampai berhenti. Mula gue. Coba tiba. Ini ada pertanyaan terakhir nih dari kita ya. Apa pesan dari akang-akang semua buat mahasiswa, khususnya mahasiswa ilmu komunikasi yang pengen berkarya juga nih kayak akang-akang sama gitu, khususnya di dunia musik gitu. Siapa dulu? Eki. Boleh Bentar, satu-satu bentar ya. aja. Coba dari Adit dulu deh. Kalau berkarya mah apa ya? Kalau dari musik mah apa ya? Kalau dari musik mah buat anak-anak yang Ika gitu yang Iya. pengen main musik gitu maksudnya. Iya, pengen berkarya sama kayak akang-akang gini gitu. Ya udah main aja dulu sih kalau Iya, kata betul. kita mah.
main aja dulu, maksudnya hajar we, jalanin we dulu gitu. Da slang juga nggak tahu bakal jadi seperti ini kan Sebesar yang pertamanya. itu. Yang penting mah jalanin we Nanti dulu. mulai dulu aja kali. Mulai we, apapun itu, mau karyanya desain, mau karyanya lagu, apapun itu Tulisan, karyanya buat we aja, buat we dulu lah. Iya. Intinya mah jangan terlalu banyak dipikirkan, takut gak ada yang denger, takut karyanya jelek. Semua karya juga punya pasarnya masing-masing sih, Iya. kalau kata saya mah. Jadi gak usah khawatir kayak takut nggak usah lah, hajar aja dulu lah, bikin aja dulu. Betul. Mau ada yang suka mau enggak itu mah relatif, balik lagi ke orang lain. Nontonnya banyak, mau nontonnya dikit, mau banyak yang suka atau nggak banyak yang suka, itu mah nggak jadi masalah. Iya. Soalnya klimaksnya di situ gitu kalau saya mah ya, kalau saya pribadi. Makanya ini teh deket-deket ini teh kan mau keluar lagu baru nih. Iya. Nah ini teh lagi Excited. lagi semangat-semangatnya nih. gitu. Soalnya kan bentar lagi mau klimaks gitu. Di situ sih. Intinya Intinya mah hajar aja lah, nggak usah hajar banyak dulu. Jadi buat dipikirin. teman-teman gitu ya yang mau mulai Yang mau sesuatu berkarya. karya gitu, jangan takut, yang penting berani coba dulu. Dilakuin mulai dulu aja. Iya, jangan pesimis duluan gitu kan ya. Boleh. Terus kalau mau ngedengerin lagu kalian nih Oh. bisa di mana aja? Nah, Ki, gimana aja Snaki? Bisa di Spotify, YouTube, baru itu doang sih ya. SoundCloud. Oh, SoundCloud. Iya, Bandcamp sama juga SoundCloud. ada sih di SoundCloud, Bandcamp. Tapi Bandcamp gak semua deh. Bandcamp Brood ada doang. Brood yang terakhir kan? Sermon episode belum ada ya. belum. Nah buat komuni yang mau denger lagu-lagu kale bisa yang tadi disebutin ya. Nah, teman-teman, kita udah ada di penghujung acara nih. Tadi udah banyak ngobrol-ngobrol santai, bincang-bincang juga ya sama Ya, sama kakak-kakak Kang dari Kale ini. Nah, semoga apa yang tadi kita obrolin tuh bisa diambil nih pesan-pesannya gitu kan. Dan jangan lupa, jangan takut buat coba. Dilakuin gitu kan. aja. Nah, dilakuin aja. Karena itu tuh sebuah awal kesuksesan kan kita nggak ada yang tahu Ya, gitu kan ya. Nah, terus makasih juga buat akang-akangnya dari Thank Kale you, Band sama-sama. udah mau Thank you. nyempetin gitu kan ikut ngobrol-ngobrol sama kita gitu. Oke komuni, sampai jumpa di Pondasi Podcast seru anak ilmu komunikasi. komunikasi.